Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Titus 3 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul pekerjaan baik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini suatu pesan buat saudara dan saya lewat firman ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita mau belajar, di situ dibilang kita harus melakukan pekerjaan baik. Untuk apa? Ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus dalam firman ini buat anak-anak rohaninya dan juga buat saudara dan saya. Yang pertama, kita harus melakukan pekerjaan baik. Supaya kita dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jadi kalau saudara dan saya melakukan pekerjaan yang baik, tentu saja yang berkenan di hati Tuhan, yang tidak menyimpang dari Tuhan, kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita. Apa sih kebutuhan pokok saudara dan saya? Sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Kita bisa memenuhi itu dari pekerjaan baik yang kita kerjakan. Artinya, kita tidak merugikan orang untuk kita makan. Kita tidak merugikan orang untuk kita pakai. Dan kita tidak merugikan orang untuk kita memiliki tempat tinggal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajar saudara dan saya bahwa harusnya ketika Tuhan mempercayakan satu pekerjaan dalam hidup saudara dan saya, kita bisa memakai hasil pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan makan kita, kebutuhan pakai kita, dan kebutuhan untuk kita bertempat tinggal. Pertanyaannya, apakah poin 1 ini sudah memenuhi syarat waktu saudara dan saya melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan? Harusnya iya. Karena Allah memberikan setiap pekerjaan bagi saudara dan saya, itu sudah Allah takar. Supaya pekerjaan itu jika kita kerjakan dengan baik, maka itu mampu memenuhi kebutuhan pakai kita, kebutuhan makan kita, dan kebutuhan tempat tinggal kita. Lalu mengapa ada orang-orang yang mengalami kekurangan? Itu karena mereka tidak bisa mengendalikan keinginan mereka yang melebihi gaji, yang melebihi uang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus belajar melakukan pekerjaan baik. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bisa memenuhi 3 hal tadi. Kebutuhan hidup kita dalam makan, dalam pakaian, dan dalam tempat tinggal. Yang kedua, di situ ditulis kita harus belajar melakukan pekerjaan baik kita. Yang kedua, supaya hidup kita jangan tidak berbuah. Terjemahannya dalam Alkitab Interlinear lebih keren, lebih mengena, yaitu supaya kita jangan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Supaya kita jangan menjadi orang yang tidak berguna, yang tidak memberi keuntungan bagi orang lain. Jadi kalau saudara dan saya melakukan pekerjaan baik,
yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak akan tidak berbuah. Kita tidak akan tidak bermanfaat, tapi kita pasti bermanfaat, kita pasti berguna bagi orang lain, kita pasti memberi manfaat bagi orang lain. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan yang sering kita alami. Ada banyak orang katanya sudah bekerja, tapi masih menyusahkan orang lain, masih menyusahkan orang tua, masih menyusahkan pihak lain. Memenuhi kebutuhan pokoknya dia nggak bisa, malah tidak berguna, tidak berbuah, tidak memberi dampak positif bagi orang-orang sekelilingnya. Dan ini diperingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa mari kita belajar melakukan pekerjaan baik, supaya yang pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang pokok. Tapi yang kedua, supaya kita jangan sampai tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi orang lain. Tuhan mau saudara dan saya menyadari hari ini, sudah berapa banyak pekerjaan yang Allah percayakan bagi saudara dan saya hari ini. Apakah saudara sudah bermanfaat bagi orang lain? Setelah saudara dan saya sudah bisa memenuhi kebutuhan makan, pakai, dan tempat tinggal, apakah saudara dan saya sudah berguna bagi orang lain? Apakah saudara dan saya sudah memberikan keuntungan bagi orang lain? Apakah saudara dan saya sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Ataukah sebaliknya? Hanya merugikan, hanya merugikan, hanya merugikan, dan hanya merugikan. Tuhan mengingatkan saudara dan saya dari firman hari ini bahwa waktu Allah mempercayakan pekerjaan baik dalam hidup saudara dan saya, seharusnya kita bisa memenuhi poin yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang pokok, makan, pakai, dan tempat tinggal. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang berbuah, yaitu memberi manfaat, yaitu memberi guna. Kita akan menjadi orang yang berdampak, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan kita porotin orang, bukan kita tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena itu mari selidiki hidup saudara dan saya. Apakah pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi kita, kita sudah memenuhi 2 poin tadi? Memenuhi kebutuhan pokok hidup kita, dan juga membuat kita bisa berguna bagi banyak orang. Jawabannya ada pada saudara sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam belajar melakukan pekerjaan baik. Amin.